Poin utamanya apa berarti? Bulan Ramadan. Al-Quran. Jadi tahu apa yang harus dilakukan? Panduannya dari mana? Al-Quran itu sendiri. Jadi persiapan bulan Ramadan, saya akan bikin program apa tentang Al-Quran dan saya. Mau tadarus sendiri? Silakan dengan baca terjemahannya. Minimal selesaikan Al-Baqarah itu. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian lihat ya, ternyata ketika Allah menceritakan tentang Nabi Adam di awal, ternyata ada korelasinya, nyambungnya ke ayat kaitannya dengan bulan Ramadan, kaitannya dengan bulan puasa. Betul nggak? Kalau kita tidak mengkajinya, kira-kira kita dapat esensi itu nggak? Tidak. Ya. Oke, kira-kira itu gambaran persiapan kita untuk menuju bulan Ramadan. Jadi perjalanan kita selama 30 hari diisi dengan Al-Quran untuk membangun namanya ketakwaan, kesadaran kita tentang Allah dimanapun. Di masjid? Ya. Di luar masjid? Ya. Di kamar mandi? Di kamar mandi? Berarti di kamar mandi boleh melakukan apa saja? Allah ada di mana pun, jadi kesadarannya juga ada. Kalau kayak gitu orang bisa bermaksiat di kamar mandi, karena Allah nggak hadir di situ. Allah hadir pada saat itu. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti untuk mengarungi samudra Al-Baqarah. Di bagian awal saya sampaikan, di bagian awal itu bercerita tentang hati. Ada 3 kategori. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Silahkan memilih dari 3 kategori itu. Kamu boleh beriman, boleh. Kamu kafir, boleh. Itu diizinkan oleh Allah. Silahkan memilih sendiri. Kamu akan nanti menuju balik ke surga atau balik ke neraka. Itu silahkan. Kemudian habis itu Allah menjelaskan tentang filosofi dasar penciptaan manusia. Tujuannya untuk apa? Menjadi khalifah. Kita bisa belajar, ternyata khalifah itu kadang-kadang ini, saya mau hijrah saja, saya tidak mau kaitannya dengan dunia. Khalifah itu memimpin, ngatur dunia. Artinya apa? Jangan tinggalkan, atur. Kemudian kadang-kadang kita dikirim, udah Ustaz, gak usah main, gak usah diskusi politik. Khalifah itu mengatur. Jangan dipisahkan dengan politik. Ya. Nah, itu tentang Nabi Adam dengan filosofi rencana Allah untuk menciptakan manusia. Kemudian habis itu bercerita tentang Bani Israel yang melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Setelah menceritakan Bani Israel, balik lagi bercerita tentang Nabi Ibrahim. Itu menarik juga kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu akan berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki untuk orang-orang beriman saja, yang tidak beriman tidak usah. Sama nggak dengan diri kita? Itu udah doa Nabi Ibrahim. Ada tuh nanti silakan dibaca di kisah itu ya, tentang Nabi Ibrahim. Setelah bercerita tentang Nabi Ibrahim, baru bercerita tentang pemindahan kiblat. Nah, Nabi Ibrahim itu punya 2 putra. Satu siapa? Ishak, satu lagi Ismail. Ishak punya anak yang namanya Yakub. Yakub ini gelarnya apa, Bapak Ibu sekalian? Israel. Israel maknanya apa? Pejuang Allah, pejuang Tuhan. Keturunan dari Yakub namanya apa? Bani Israel. Bani Israel, Yakub punya anak berapa? 12 putra. Anak yang ke-11 namanya siapa? Yusuf. Anak ke-12 Benyamin. Alhamdulillah hafal. Anak ke-4 gak tahu, Yehuda. Nah, maka keturunannya adalah Yahudi. Jadi ketika disebutkan Bani Israel, itu keturunan orang soleh. Ketika disebutkan keturunan Yahudi, keturunan orang soleh. Tapi nanti akan ada yang menyimpang, maka Allah tegur, maka Allah pindahkan. Kenabian itu bukan dari keturunan dari Ishak, dipindahkan kepada satu keturunan lagi, Ismail. Dari Ismail tidak ada Nabi Rasul, tidak ada Nabi Rasul, tidak ada Nabi Rasul, sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad.
Maka orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Kenapa tinggal di kota Madinah? Berdasarkan prediksi mereka, Nabi dan Rasul terakhir akan hijrah ke kota Madinah. Maka mereka tinggal di kota Madinah, mengatakan kepada orang-orang Arab Madinah bahwa mereka akan besar kembali, Yahudi akan besar lagi, Nabi dan Rasul terakhir akan diutus kepada mereka. Namun setelah mereka tahu bahwa ternyata bukan Bani Israel, tapi Bani Ismail, mereka menolaknya. Maka Allah akan ganti kiblat yang tadinya menuju ke Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah di kota Mekah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke sana, di depannya itu ada Masjidil Haram. Jadi ketika di Mekah, Rasulullah itu sholat menghadap Masjidil Aqsa sekaligus menghadap Masjidil Haram. Namun ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah sekarang, Masjidil Haram di belakang, Masjidil Aqsa di depan sana. Rasulullah tidak nyaman dengan hal itu, kemudian menengadahkan tangannya ke langit, dan Allah menjawab di 146, Allah pindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Artinya apa? Ibu kota keagamaan akan bergeser dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Era dari Bani Israil selesai, akan diganti yang final dari Bani Ismail. Maka setelah itu Allah menceritakan akan ada aturan-aturan. Nanti kita akan dibuat aturan tentang haji, tentang sedekah, tentang zakat, jangan zina, dan yang terakhir aturannya kaitannya dengan sedekah. Kenapa? Karena itu akan ada korelasinya dengan kisah Nabi Adam. Nabi Adam awalnya dibumbui oleh iblis, kalau kamu mau permanen di surga, kami dikumpulkan oleh Allah, kamu hanya penduduk sementara Adam, kamu bukan penduduk permanen. Supaya kamu permanen, makan buah itu. Ditawarkan dengan keserakahan. Maka supaya tidak serakah, kita di endingnya kita dianjurkan untuk bersedekah. Itu semua korelasinya. Nanti baru di endingnya doa penutup supaya kita tidak seperti umat sebelumnya, kita dijadikan orang yang beriman. Kira-kira itu gambaran besar dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan memudahkan kita untuk menjurni sendiri dan merasakan sendiri tentang Al-Quran. Sekian, mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.